Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Seluruh para peserta kajian Tazkiyatun Nafs, Bapak Ibu, saudara-saudari, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang baik ini pada tanggal 10 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1446 Hijriah, Allah mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, hadis sahih Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang berjalan menuju suatu tempat menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya karena dia bersusah payah hadir menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya untuk jalan ke surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi fayatadarasunahu wa bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum atau tidaklah manusia, beberapa kelompok manusia, beberapa jamaah yang hadir di rumah Allah, mereka di sana ada tilawatul Quran, mereka bertadarus, saling mentadabburi dan membacanya. Alhamdulillah, yang namanya kajian ilmu pasti di sana ada tilawah Quran, ada Al-Quran menjadi pengantar awal atau taujih rabbaninya. Maka mereka yang duduk di rumah Allah ini, kata Nabi, illa haffathumul malaikah, maka malaikat pun turut melindunginya atau membersamainya. Masya Allah. Jadi malaikat itu lebih suka, sangat suka kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Pasti di sana ada malaikat. Maka sebaik-baik majelis adalah majelis yang mana mereka di sana berkumpul untuk menuntut ilmu, membahas agama yang tentunya menjadi pedomannya adalah Al-Quran. Wa nazalat alaihimus sakinah, jika mau tenang, ingin mau tentram, aman, damai, sentosa, bukan harus pergi healing atau misalnya pergi untuk cuci mata katanya keluar di tempat-tempat keramaian tapi sebenarnya Allah sudah memberikan solusinya. Datanglah ke majelis, insyaallah wa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan rahmat Allah itu akan menutupi diri mereka. Masya Allah Wa zakarahum, yang paling hebat lagi apa bagi para penuntut ilmu? Wa zakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya. Masya Allah, Allah akan menyebutkan satu-satu nama-nama hamba-hamba Allah yang duduk di majelis ilmu itu. Allah sebutkan nama-namanya kepada malaikat. Maka kemuliaan apalagi yang
bisa menandingi majelis ilmu. Ya, kemuliaan apalagi yang bisa menandingi kehadiran ya manusia itu di majelis ilmu. Banyak di sana sini kita bisa hadir ya majelis yang lain ya. Apakah itu majelisnya arisan ya, ada juga yang menghadiri ya majelis misalnya undangan makan ya, ada majelis yang lain ya misalnya majelis diskusi ya atau rapat ya, macam-macam ya, majelis keluarga, majelis tetangga, itu semua disebut majelis. Karena majelis itu dalam bahasa Arab artinya apa? Tempat duduk ya, tempat duduk. Tapi majelis yang paling utama adalah majelis al-ilm, majelis ilmu, sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama dalam hadis ini. Maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah ya, beberapa menit ke depan ya, bagaimana kita bisa memahami awal masuk pintu syaitan. Ya, jadi kalau saya sebutkan awal masuk pintu syaitan berarti ini adalah pintu-pintu yang utama. Ya, nanti akan banyak lagi turunannya pintu-pintu yang lain ya, tetapi ini adalah awal masuk berarti dia menjadi pintu utama. Ya, pintu utama atau sebab utama madkhal atau tempat masuknya setan menggoda dan menyesatkan manusia. Ya, ini dia yang dibahas hari ini. Dalam Al-Quran ya, untuk pembukanya kita coba sama-sama mentadaburi surat Al-Baqarah 168 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wala tattabi'u, janganlah kamu mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan ya, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya syaitan itu selalu senantiasa ya'murukum, memerintahkan kamu, mengajak kamu bisu, yaitu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Wal fahsya, bukan hanya tidak baik, bahkan syaitan itu menyuruh kita berbuat yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahkan syaitan itu mengajak kita ya untuk mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kita ketahui. Ini satu ayat atau dua ayat yang menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menjaga diri dari pintu-pintu setan itu sendiri. Disinilah kita hari ini insya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan membahas bersama-sama akar permasalahan, asal usul ya, asal usul setan itu masuk ya ke dalam diri manusia dan langsung menggodanya sehingga tidak bisa lagi, sulit untuk dihindarkan. Ya, disebut namanya dalam bahasa Arab ya madkhal asy-syaitan, pintu masuk setan, madkhal syaitan. Maka ada tiga yang harus kita ketahui, inilah dia sebenarnya. Yang paling penting yang harus kita ketahui sudah disimpulkan ya oleh para ulama, sesungguhnya pintu setan itu
yang paling utama ada 3. Ada berapa? Ada 3. Inilah dia pintunya sebenarnya. Kejahatan apapun di dunia ini masuknya dari sini semua. Ya, masuknya dari salah satu yang 3 ini. Kejahatan apapun, kemungkaran apapun, kejelekan apapun, dosa apapun yang ada di dunia itu masuknya dari pintu ini. Ya, masuknya dari pintu yang 3 ini, salah satunya. Tetapi harus kita ketahui 3 pintu ini ternyata ada yang levelnya tinggi, ada levelnya yang sedang, ada yang level paling rendah. Tapi level paling rendah pun jika tidak dikondisikan ya bisa menjadi tercela. Ya, dari 3 level ini yang paling hebat sebenarnya, yang paling parah atau yang paling sulit atau yang paling banyak memberikan bahaya kepada manusia baik secara dunia dan akhirat, yaitu al-hawa, yaitu hawa nafsu. Ya, nanti saya jelaskan perbedaan antara hawa, al-hawa nafsu dengan syahwat. Mal farqu bainas syahwati wal hawa. Apa bedanya syahwat ya dengan hawa nafsu? Imam Al-Mawardi dan beberapa ulama bahasa ya menyimpulkan ya bahwa hawa dengan syahwat itu dibedakan dengan fokus yang berbeda. Hawa nafsu itu atau hawa dengan bahasa Arabnya al-hawa, mungkin diterjemahkan bahasa Indonesia hawa nafsu, ya itu digunakan untuk pemikiran dan keyakinan. Ya, jadi kalau ada hubungannya dengan pikiran yang jelek, i'tikad atau keyakinan yang jelek, keyakinan yang merusak, pemikiran yang merusak, yang membuat manusia menjadi sesat, itu karena hawa. Ya, karena hawa nafsu yang berlebihan sehingga manusia ini bisa sesat atau bahkan bisa menjadi orang-orang yang menjadi musuh Allah ya, karena akalnya, pemikirannya, i'tikadnya, keyakinannya itu tidak dimanfaatkannya dengan yang baik, sehingga dia ikuti semua nafsunya, sehingga karena ada unsur-unsur duniawi semata-mata di sana, dia akan menjadi orang yang sesat. Padahal dia tahu itu benar misalnya, tapi dia ikuti hawa nafsunya. Ya contohnya gini ya, saya sebutkan contohnya. Contohnya kepada manusia yang sudah berakal, ya sudah balik berakal ini, dia meninggalkan sholatnya, ya meninggalkan sholatnya atau meninggalkan puasanya karena semata-mata hawa nafsunya untuk mendapatkan tujuan dunia, dan itu terjadi. Ya terjadi, misalnya dia karena terlalu sibuk dengan dunianya, itu kan hawa namanya, hawa nafsu. Supaya dapat uang, supaya dapat ini, dapat target yang tinggi, itu hawa nafsu namanya. Ketika kita mendahulukan dunia dalam urusan akhirat, padahal udah azan dia tinggalkan sholatnya, atau sholatnya terlambat, itu hawa namanya, hawa nafsu. Ya, ada juga yang berpuasa, puasa Ramadan sebenarnya mampu tapi sengaja ditinggalkan. Ya, karena apa? Ya, karena hawa nafsunya. Ya, merasa tidak mampu berpuasa. Ya, merasa tidak bisa berpuasa. Ya,
tergoda dengan lingkungan atau dengan pertemanan misalnya. Itu contoh. Kalau masalah i'tikad juga banyak terjadi seperti itu karena hawa nafsu. Bisa saya contohkan, misalnya ada orang-orang yang secara lahiriah solih, dia menjadi imam di satu masjid, contohnya di Indonesia ini dia jadi imam. Ya, bahkan ada yang menjadi majelis fatwa majelis ulama. Tapi tiba-tiba dia itu ditawarkan oleh Zionis Yahudi, antek-antek Yahudi ini, menjadi antek-antek Yahudi untuk ya membela Israel misalnya. Tapi dikasih uang setiap bulan dapat tambahan dari gajinya sekitar 100 juta. Dan itu terjadi. Dan karena tergiur dengan hawa nafsunya, dia rela untuk menjualkan agamanya. Nah, itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu karena tujuan dunia, akhirnya ya dia rela untuk menjualkan agamanya. Jadi berarti ini hawa nafsu ini lebih banyak digunakan untuk akal, pikiran, keyakinan, ya, i'tikad, sehingga orang ini menjadi sesat. Sebab dalam Al-Quran disebutkan wala tattabi'il hawa fayudillak. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, kata Allah, maka engkau akan sesat. Itu contohnya dalam Al-Quran. Adapun syahwat, ya, syahwat ini sebenarnya ada dua macam. Ada syahwat yang baik, ada syahwat yang tidak baik. Walaupun secara secara umum syahwat itu lebih banyak digunakan untuk yang tidak baik. Tapi untuk syahwat yang baik itu, ya, seperti misalnya seseorang itu sudah nikah, syahwat, ya, syahwat zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dalam Al-Quran juga disebutkan, sesungguhnya manusia itu dihiasi, kecenderungannya ada mencintai perempuan, syahwat, itu syahwat namanya. Tapi kalau syahwat ini disalurkan untuk yang baik sesuai dengan agama, maka insya Allah ini termasuk syahwat yang terpuji namanya. Bahkan bisa menjadi ibadah, ya, bisa menjadi ibadah. Tetapi apabila syahwat ini tidak disalurkan sesuai dengan tuntunan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama, maka dia menjadi syahwat yang membahayakan, ya, bisa menjatuhkan dirinya, ya, menjadi orang-orang yang zalim, sesat, rugi selama-lamanya. Bahkan syahwat ini bisa juga untuk yang lain, tidak hanya untuk, ya, yang hubungannya sama seksual. Ada syahwat makan. Kapan disebut syahwat makan? Apabila berlebih-lebihan makan. Syahwat bicara juga bisa. Mohon maaf, ya, ini contoh aja ya, bukan saya bilang semua perempuan ya tidak baik. Contohnya emak-emak, ibu-ibu, ya, terlalu banyak bicara, ya, terlalu banyak komentar, ya, terlalu banyak berkata-kata yang sia-sia, membuka aib misalnya, ya, ini termasuk syahwat al-kalam, syahwat berbicara, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Apabila berlebih-lebihan dalam menggunakan panca indera, itu juga disebut syahwat. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu untuk mengendalikan syahwat ini banyak cara-caranya, sudah dijelaskan dalam agama. Yaitu misalnya untuk, ya, mengendalikan syahwat seksual itu bisa dilakukan dengan anjuran menikah, ya, menikah. Sebagaimana Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syababi, ya, wahai sekalian para pemuda, ya, siapa yang sanggup di antara kalian untuk menikah, nikahlah, kata Rasulullah. Tapi di ujungnya hadis itu disebutkan, jika tidak bisa, ya, untuk menikah segera, maka kata Nabi, perbanyaklah berpuasa. Ya, perbanyaklah puasa.
Di antara yang mengendalikan syahwat juga untuk siapapun kita sebagai muslim dan muslimah ada namanya aurat. Ya, aurat itu juga ditutup supaya untuk bisa mengendalikan orang lain. Ya. Terutama untuk perempuan. Walaupun laki-laki tetap harus menutup auratnya sesuai dengan yang ditetapkan. Larangan pergaulan bebas disebut ikhtilat dalam agama, itu juga ada. Nah, kemudian apalagi hidup dalam keadaan tanpa belum menikah, ya, itu dalam agama disebutkan ada dua kategorinya. Ada dua ya. Misalnya ada seorang pemuda atau pemudi, ya terutama pemuda ya, yang belum menikah, itu dua sebabnya. Yang pertama karena pandangannya terhadap nikah itu belum sempurna, ya, sehingga dia menunda-nunda untuk menikah. Ya, itu sebabnya. Pada prinsipnya kalau kaitannya dengan biaya harusnya ya ini juga tidak menjadi sebab utama ya, karena tergantung dua belah pihak ya sebenarnya, tergantung dua belah pihak, sehingga apabila pihak yang menerima lamaran itu tidak mempersulit, ya insya Allah nikah pun akan cepat, ya tidak banyak syaratnya ya. Yang penting nikah dulu. Kalau masalah walimah itu bisa diatur di kemudian hari misalnya. Jadi tidak harus walimah itu ya disertakan setelah nikah karena belum mampu misalnya. Yang penting nikah itu adalah wajib hukumnya. Adapun walimah itu hukumnya sunnah. Ya begitu. Sebab faktor yang kedua itu karena ya karena ada penyakit. Ya ada penyakit. Nah, dan penyakit ini ada dua macam. Ya ada penyakit fisik. Ya penyakit fisik biasanya karena pernah terjatuh. Ya terjatuh atau karena cedera. Ya dan seterusnya, sehingga ya untuk syahwatnya itu tidak berfungsi, dan ini jarang-jarang terjadi. Tapi yang paling aneh sebenarnya bukan masalah penyakit fisik, yaitu yang berhubungan ya dengan penyakit jiwa. Jiwa di sini bukan gila, tapi penyakit jiwa di sini maksudnya ya adalah semangat ya untuk menikah itu berkurang. Ya karena karena menganggap dirinya belum cocok atau belum layak, ya atau karena misalnya dianggap dirinya itu belum waktunya katanya. Ya ini sebenarnya bisa dikombinasikan ya dengan realita yang ada, menggabungkan antara agama dengan kultur itu sangat cocok dan baik, sehingga pada usia tertentu seorang manusia itu jika terlambat menikah ya sulit untuk menikah untuk selanjutnya. Ya begitu. Contohnya di Indonesia ya usia 30 tahun ke bawah adalah usia yang ideal untuk menikah. Tapi kalau di negara lain ada yang di bawah 40 tahun atau 30 sampai 40 itu masih aman-aman saja katanya. Jadi budaya itu ternyata bisa memperkuat syariat Islam. Ya selama tidak bertentangan ya tidak apa-apa. Ya budaya menikah 25 tahun ke atas, budaya menikah 30 tahun ke atas di negeri-negeri yang lain ya itu tidak masalah. Tetapi ya setelah budaya ini ya kita laksanakan dan kita belum melaksanakannya, maka ini ternyata ya penyakit-penyakit ini harus segera ya untuk diselesaikan. Ya ini nasihat saya untuk para pemuda di zaman sekarang ini. Ya kalau Anda belum bisa menikah, ya maka solusi-solusi untuk menjaga iman itu harus kita cepat untuk melaksanakannya. Penggantinya ada. Apa penggantinya? Yaitu puasa. Ya berpuasa. Ya bahkan mengendalikan syahwat itu bisa dengan mengurangi makan.
Jangan makan terlalu banyak, karena makan itu bisa berpotensi ya syahwat itu tidak terkendali. Makanya Nabi Muhammad SAW itu makanya para ulama mengatakan makan itu ada 3 jenis. Makannya seorang muslim itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yaitu disebutkan makan seseorang itu ada 3 macam. Makannya seorang muslim itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama baik sekali, yang nomor 2 baik, yang nomor 3 tidak baik. Ya, karena kalau tidak baik berarti akan membawa kepada mudarat jika dilakukan secara sering-sering. Contoh, untuk makan yang terbaik, nomor 1 ya, level pertama yang terbaik adalah sebagaimana dalam hadis disebutkan makan pada waktu butuh saja. Itu. Ya, makannya pada waktu butuh. Berarti nggak harus rutin 3 kali sehari, itu maksudnya. Dan ini memang tidak semua orang bisa melakukannya kecuali sudah terlatih dari sejak mudanya. Nabi Muhammad SAW makannya itu seperti ini memang modelnya. Makan Nabi Muhammad bukan 3 kali seperti kita. Ya, bukan 2 kali sehari, tapi Nabi Muhammad SAW itu makannya sesuai dengan waktu kapan dia butuh makan, Rasulullah makan. Nah, itu makan yang terbaik. Sehingga makan yang seperti ini insya Allah akan terjaga pengendalian syahwatnya. Karena antara makan dengan syahwat itu berhubungan ternyata. Makanya ada puasa. Ya, makanya ada puasa. Nomor 2, tapi tetap baik. Nomor 2, makan yang terbaik nomor 2 adalah makan sesuai dengan kebutuhan. Boleh 3 kali, boleh nggak apa-apa. Ya, 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Makan sesuai kebutuhan, tapi jangan sampai kenyang. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan sepertiga as-sulus, ya, sepertiga untuk makan, was-sulus untuk minum, was-sulus untuk bernapas, sepertiga lagi untuk bernapas. Berarti makan nomor 2 ini insya Allah secara umum kita bisa melakukannya, asal kita mau aja. Yaitu makan makan dengan membatasi tidak sampai kenyang, ya, berhenti sebelum kenyang maksudnya, sebagaimana dalam kata-kata yang lain, ya, makan itu pada waktu lapar dan berhenti pada waktu kenyang, berarti tidak sampai kenyang makannya. Nah, itu tergantung kepada kita semua. Jangan samakan orang ini sama orang itu. Bisa jadi teman kita sendiri itu makannya beda dengan kita kadarnya. Jangan bilang kamu terlalu banyak makan. Ya, mungkin untuk dia makan seperti itu belum kenyang. Ada orang yang makannya 1 piring penuh itu belum lapar, belum kenyang. Berarti dia boleh nambah 1,5 piring misalnya. Tapi ada yang makan setengah piring udah kenyang. Tergantung kepada ya bagaimana ukuran dan kadar lambungnya. Dan dia harus tahu tentang diri dia sendiri. Nah, itulah yang disebut dalam hadis Nabi, ya, makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Maka makan nomor 2 ini disebut makan yang berhenti pada saat kenyang. Ya, berhenti sebelum kenyang maksudnya, bukan pada saat kenyang, berhenti sebelum kenyang. Dan ini nomor 2 termasuk kategori yang baik, makan yang baik. Jadi kalau saya katakan baik menurut Islam berarti itu sehat. Nomor 1 tadi. Ya, dan itu Nabi Muhammad telah melakukannya. Para sahabat Nabi juga banyak yang seperti itu. Para salafus solih, tabi'in, orang-orang solih zaman dulu itu banyak, masya Allah ya. Mereka sebenarnya bukan nggak punya uang, banyak uangnya. Ya, bisa membeli makanan yang enak-enak. Ya, bisa makan yang harganya 1 porsi zaman sekarang ini misalnya 200.000 1 porsi, 250.000 1 porsi bisa. Ya, tapi dia
tidak membiasakan itu, tapi dalam sehariannya ya dia makan ya berhenti sebelum kenyang. Pertanyaannya, kalau diundang boleh nggak makan banyak kan gitu kan? Nah, ini ada kisahnya. Ada seorang sahabat Nabi, ya, beliau ini pernah dilihat oleh teman-temannya itu makannya banyak banget gitu. Ya, sehingga makannya ini nggak termasuk kategori pertama, tidak termasuk kategori yang ketiga, yang kedua. Akhirnya mereka mencela sahabat Nabi ini, ya, bahwa dia makannya tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa makannya banyak sekali? Rupanya makannya ini hanya untuk undangan rupanya. Makannya hanya untuk pada saat momentum tertentu, untuk menghormati tamu, untuk menghormati orang yang di depan dia tetap makan. Dan ini boleh kita lakukan seperti itu, undangan walimah, undangan ini dan itu, silakan. Tapi sehariannya usahakan kalau kita mau ikut sunnah, nomor 1 dan nomor 2 itu penting. Yang nomor 3 adalah apa? Nomor 3 yang tidak baik adalah makan terus-terusan, berhentinya kalau sudah kenyang. Inilah yang mengakibatkan apa? Seseorang itu akan berakibat kepada cepat tua atau cepat sakit lah, saya bilang ya. Ya, mudah sakit. Kenapa? Makanan itu ternyata bukan hanya untuk manfaatnya untuk badannya, tapi dia berlebihan. Karena dalam Islam sesuatu yang berlebihan itu akan membawa mudarat. Ya. Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu. Itu ayatnya udah jelas. Makanlah, kata Allah, makanlah sesuai dengan kemampuanmu, makanlah sesuai dengan keinginanmu, yang penting halal ya. Washrabu, makan, minum, kata Allah. Wala tusrifu. Makan durian, ya silakan makan durian, jangan takut makan durian. Ya, makan durian. Yang mampu makan durian, 1 buah durian silakan makan. Kalau memang menurut dia itu belum sampai kenyang. Tapi kalau makan durian sampai 5, ya itulah yang namanya wala tusrifu, sehingga muncul penyakit. Ada yang bilang makan makan kari kambing, ya, atau makan gulai kambing itu nggak baik. Nah, itu namanya mitos. Sehingga banyak orang-orang di kampung-kampung tertentu itu kalau dikasih kurban kambing nggak mau dia. Itu tanda-tanda mitos, dan itu tidak ada alasan yang mendasar, tidak ilmiah, ya. Padahal semua yang Allah ciptakan, mau dia sapi, apakah dia kambing, apakah ayam, apakah ikan, ya, selama cara dan proses untuk mendapatkannya halal. Ya, kalau ayam ya disembelih dengan bismillah ya. Hati-hati kepada ibu-ibu atau ayah-ayah yang belanja ya di pasar, pastikan yang menyembelih itu baca bismillah walaupun dia seorang muslim. Tidak sah makan ayam walaupun ayamnya ayam kampung. Ya, ayam kampung yang muda enak ya, katanya dibakar. Ayam kampung disembelih oleh orang Islam tapi tidak baca basmalah, nggak baca bismillah, tetap aja itu jadi bangkai. Hati-hati. Kalau orang non muslim menyembelih tetap nggak sah walaupun dia baca bismillah. Yang menyembelihnya non muslim, menyembelih apa? Kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, non muslim baca bismillah, nggak sah selama-lamanya. Seorang muslim tidak baca bismillah ketika makan, ketika nyembelih ayam sama atau nyembelih yang lainnya, itu tetap tidak sah. Terus kalau memang kebetulan di depan pada saat itu memang dia lupa, ya udah itu jadi bangkai. Berarti bisa digunakan untuk yang lain ya. Bisa dikasih untuk binatang yang lain. Ya, kalau kita pergi ke kebun binatang itu udah bisalah untuk buaya. Kan begitu. Jadi hati-hati dengan dengan makan binatang yang harus disembelih. Kalau ikan nggak perlu baca bismillah ngambilnya.
Pokoknya ikan apa aja selama perut kita masih kuat, walaupun ikannya udah 3 hari diambil ya dari laut atau dari sungai, ya belum sempat didinginkan di kulkas, masih kita anggap belum belum busuk misalnya, silakan makan. Karena nggak perlu baca bismillah. Ya itu untuk ya makan yang ya sudah ya disiapkan ya begitu. Maka hati-hati kepada kita semua ya, jika makan ya usahakan semuanya prosesnya semua itu adalah proses yang baik. Ya, mulai dari awalnya ya, jangan hanya makannya aja dilihat, jangan hanya makan ayam, tampilannya bagus ya, berbagai macam jenis cara memasaknya, makan ayam ini, ayam itu, ya kambing ini, kambing itu, kambing dikari dan seterusnya. Tetapi kita jangan lupa siapa yang menyembelihnya, itu harus diingat. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir untuk mengendalikan syahwat itu adalah, kalau ada syahwat orang yang punya harta, supaya hilang kepakiran, supaya hilang kebakhilannya, ya, kesombongannya, kebakhilannya, apalagi itu, bakhil, sombong, terus apalagi tamak dengan dunianya itu, maka dia harus berpola hidup sederhana. Ya, sederhana ini bukan artinya menghilangkan semua fasilitas, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, jika dia punya kelebihan harta itu serahkan, infakkan ke kaum muslimin. Untuk kebutuhan standarnya udah selesai, sisanya silakan diinfakkan. Itu yang betul. Dan itulah yang dilakukan, itulah kehidupan terakhir Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Ada nabi yang kaya, ada Nabi Yusuf pernah jadi menteri, Nabi Sulaiman pernah jadi raja sampai menguasai alam semesta. Katanya kan, Nabi Sulaiman ya bisa menaklukkan jin dan binatang, berbicara dengan binatang. Tapi Nabi Sulaiman ya bukan hanya Nabi Muhammad aja, Nabi Sulaiman pun sebelum wafatnya itu menjadi sederhana lagi. Kenapa? Karena dia pingin apa yang telah Allah berikan nikmat itu ya dikeluarkannya, diinfakkannya di jalan Allah, agar ya Allah menjadikan dia menjadi orang yang mulia. Seperti itu. Maka yang namanya membayar zakat, infak, sedekah itu sebenarnya dalam rangka untuk pengendalian syahwat. Ya, syahwat apa namanya? Syahwat harta. Ya, dan syahwat harta ini tidak hanya untuk orang yang mampu aja ya. Kita pun orang yang misalnya dia ditakdirkan menjadi orang yang terbatas ekonominya, tetap aja di situ ada syahwat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Untuk pengendalian sikap marah, ya menurut Islam itu ada lebih kurang 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, seseorang itu jika sudah marahnya luar biasa dan dia belum mampu untuk mengendalikannya, tiba-tiba langsung marah, maka pada saat marah itu cara untuk mengendalikannya adalah membaca a'udzubillah, ta'awuz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dibaca. Jika ta'awuz, a'udzubillah belum juga berhasil, silakan ambil berwudu, silakan berwudu. Karena wudu itu adalah mendinginkan ruh manusia, yang mana ruh manusia itu pada saat itu sedang kondisi tidak stabil, marah-marah, dan marah-marah tentunya biasanya cenderung kepada panas. Ya, makanya orang yang marah itu wajahnya pucat atau merah, Bu? Merah. Nah, berarti kan cenderung panas. Maka panasnya orang yang marah itu bisa
tutupi atau dihilangkan atau dikurangi dengan berwudu dengan air. Ya, dengan berwudu. Dan wudu ini ibadah ya. Ibadah bukan sekedar mencuci wajah, mencuci mulut atau mencuci tangan, bukan. Ya, untuk kita umat Islam berwudu itu ibadah. Berwudu tidak hanya untuk orang yang sholat, bahkan di luar sholat pun kita disunahkan tetap menjaga wudu. Ya, mendawamkan wudu namanya. Dan mendawamkan wudu ini sangat mulia karena itu menjadi ibadah khusus orang-orang nanti yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ada orang-orang yang kelompoknya kelompok berwudu. Jadi masuk surganya karena berwudu itu ada. Bahkan bagi mereka yang melebihi batas wuduknya, maksudnya seperti melebihkan mata kakinya ke atas, nggak pas-pasan airnya di mata kaki tapi dilebihkannya, atau di tangannya ini dilebihkannya demi untuk ya supaya yakin nyampe semua airnya dibasuhnya, ya maka ini juga ada hadisnya, nanti akan bercahaya, akan ada cahaya orang-orang yang wuduknya itu sempurna, ya seperti itu. Yang ketiga, orang yang marah itu bagaimana caranya untuk mengendalikan dirinya, yaitu dengan cara posisinya dirubah. Kalau waktu itu berdiri silakan duduk, ketika marah berdiri rubah, silakan duduk. Jika sudah duduk juga belum selesai marahnya, silakan tidur, silakan posisi tidur. Kira-kira orang tidur pernah marah nggak? Jarang ya. Ya, kalau ada orang tidur marah, ini bahaya ini ya, ini perlu diobati. Ya, pas saat mau tidur marah gitu, pas saat telentang, ya dia bisa marah gitu, jarang kan? Nah, yang tidur itu yang suka marah biasanya berdiri. Yang suka marah berdiri atau duduk minimal. Jarang orang yang sedang duduk berbaring itu seperti orang yang mau tidur. Ya, posisi tidur itu menjadi marah, jarang itu. Makanya tidur yang terbaik adalah tidur berbaring, bukan tidur duduk. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan badan manusia ini, kapan dia tidur dan bagaimana cara tidurnya. Jika ada orang tidur di mobil 3 jam 4 jam, itu tidurnya nggak akan pernah berkualitas. Ya, Bapak Ibu pernah misalnya tidur di kereta api 5 jam 4 jam, kira-kira berkualitas nggak bisa berkualitas karena tidurnya duduk. Di bus juga sama ya, kemudian apalagi atau kita misalnya dalam kendaraan yang lainnya tidur dalam keadaan seperti itu hanya tidur sementara, tidur karena ngantuk. Tapi tidur yang berkualitas adalah tidur seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya kalau mengikuti ya, yaitu tidurnya adalah ya meletakkan lambung kanannya ya dan bantalnya cukup dengan telapak tangannya, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan nggak perlu empuk-empuk, kasurnya nggak perlu empuk-empuk. Ya, memangnya terjamin kesehatan orang yang kasurnya mahal-mahal itu? Belum tentu. Karena Nabi Muhammad SAW ini pernah dikisahkan juga. Karena sahabat Nabi ini kan sayang ya dengan Nabi Muhammad, sayang cinta. Ya, kenapa ya nggak sayang ya? Namanya Rasulullah ya. Nabi Muhammad ini kan utusan Allah, manusia yang terbaik, manusia yang tidak pernah salah lah begitu ya. Jadi ya pantaslah sahabat Nabi itu perhatian. Pada satu ketika sahabat Nabi ini memberikan kalau kita bilang kasur ya, kasur. Kalau Nabi Muhammad itu bukan kasur, Nabi Muhammad itu tidurnya di atas selimut. Ya, selimut yang tebal, nggak ada kasurnya. Ya mungkin saya alihkan bahasanya ke kasur aja biar gampang. Sahabat Nabi itu memberikan kasur yang terbaik, kasur hotel berbintang 5 lah begitu. Ya, kepada Rasulullah. Nabi Muhammad nggak mau. Ya, waktu itu diberikan yang tebal, yang empuk, biar nyenyak tidurnya gitu kan, atau biar lama tidurnya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, mohon maaf, kira-kira bahasa sederhana gitu ya. Mohon maaf, bukan saya nggak mau menerima pemberian
kalian semua, tapi aku nggak mau kalau dengan kasur yang tebal ini nanti aku nggak bisa bangun malam. Nah itu. Makanya Nabi Muhammad itu tidurnya tidurnya hanya dengan selimut yang tebal, cukup satu aja, nggak dua, nggak tiga, nggak dilapis tiga, satu lapis saja selimutnya, dan itu langsung di tanah ya, bukan misalnya harus ada di atasnya kasur lagi, ada ranjang lagi, ada tempat tidur lagi sehingga di situ, bukan, langsung di bawah seperti itu. Ya silakan dicermati masing-masing. Ya saya tidak mengatakan oh berarti saya nanti praktekkan di rumah saya tidur di atas lantai. Ya masalahnya kan lantai kita zaman sekarang ini buatannya bagaimana, bahannya keramiknya kan gitu kan. Ya kalau kita ngikuti Nabi Muhammad ya ikutilah keramik Nabi Muhammad, ikutilah tanah yang di sana, kan nggak bisa juga gitu. Kalau keramik ya zaman sekarang hati-hati ya, bisa masuk angin nanti antum kan gitu, bisa masuk angin kita kalau keramik yang zaman sekarang ini ya kita pakai sementara nggak ada selimutnya. Nah, jadi harus kita tengok juga ya, dari A sampai Z-nya harus betul ya, bukan hanya sekedar ikut Nabi cara tidurnya tapi lupa alasnya apa, Nabi Muhammad alasnya apa gitu kan ya, alasnya apa, kemudian bagaimana kondisinya, struktur tanahnya bagaimana, itu juga harus kita pelajari ya. Minimal apa, minimal ikuti yang bisa kita lakukan, itu aja ya. Kalau nggak bisa ikut tidur Nabi di atas tanah itu dengan berlantaikan tanah atau dengan beralaskan selimut ya, misalnya nggak bisa kita, ya udah minimal kita ikuti cara tidurnya ya. Lambung kanan ini paling penting sebenarnya ya, lambung kanan itu ya kita arahkan lambung kanan kita untuk tidur supaya apa, supaya semuanya sehat walafiat, walaupun tidurnya cuma 2-3 jam 4 jam insya Allah sehat ya, seperti itu. Sedikit lagi saya tambahkan ya sebelum jam 9. Imam Ar-Razi pernah berkata, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu, dari semua ulama tafsir ya yang menjadi rujukan para ulama, jika tafsirnya berhubungan dengan tafsir bil maksur atau tafsirnya itu menafsirkan Quran dengan hadis Nabi. Jadi tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi karena belum jelas maknanya ya. Al-Quran itu ditafsirkan dengan perkataan sahabat Nabi karena belum jelas maknanya, itu disebut namanya tafsir bil maksur ya. Tafsir bil maksur berarti di sana tidak ada tambahan dari hasil istihad atau dari hasil pemikiran mereka sendiri ya. Berarti itu asli dari sahabat Nabi kah atau dari Rasulullah menafsirkannya, itu disebut namanya tafsir bil maksur. Contohnya apa? Contohnya Imam At-Tabari itu tafsir bil maksur ya. Kalau untuk yang generasi yang lama disebut Imam At-Tabari, tapi untuk generasi yang terakhir yang mengikuti metodenya Imam At-Tabari yaitu tafsir Ibnu Katsir ya. Tapi kalau kita bicara tentang tafsir berkembang, yang berkembang meluas, yang dikembangkan dengan pemikiran, dikembangkan dengan istihad, dikembangkan juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan, karena dalam Al-Quran itu ada ilmu pengetahuan yang sangat banyak, sehingga ketika bicara tentang anatomi tubuh maka dikembangkan dengan ilmu kedokteran misalnya, dan itu banyak di dalam Al-Quran masalah tubuh manusia ya, tentang penciptaan alam, tentang alam semesta, tentang angin, tentang ini, tentang besi, ada dalam Al-Quran. Kalau mengikuti metode yang pertama tadi mungkin tidak semua orang bisa untuk terinspirasi untuk menambahkan semangat dia untuk belajar agama ini. Ini satu sisi ya. Maka tafsir yang pertama tetap mulia karena itu adalah generasi salaf. Tetapi tafsir yang nomor 2 disebut namanya tafsir bil ra'yi, tapi dengan pendapat yang terpuji pasti. Maka ini sebagai ulama yang mempeloporinya itu adalah Imam Ar-Razi namanya, dan Imam Al-Qurtubi
Jadi dua ulama tadi yang saya sebutkan namanya Al-Qurtubi dengan Imam Ar-Razi adalah dua ulama besar yang menafsirkan Al-Quran tidak hanya dengan hadis Nabi dan dengan perkataan sahabat Nabi, tetapi mereka tambahkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, dan muncullah tafsir Ar-Razi ini menjadi solusi untuk sebagian manusia yang lainnya, masyarakat yang tertentu, khususnya bukan orang Arab waktu itu, ya seperti di Eropa, di Andalusia, di Spanyol, itu butuh karena di sana berkembang filsafat, ya seperti itu. Maka untuk orang-orang seperti itu betul-betul bermanfaat karena Al-Quran itu disyarahkan, diterjemah ditafsirkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan agama. Maka satu di antara komentar Imam Ar-Razi tentang syahwat, beliau mengatakan, ya, fasyahwatu bahiniyah. Sesungguhnya syahwat itu adalah sifatnya binatang secara umum. Lihat aja binatang semua, mau kucing atau yang lebih inilah ya, yang bukan buas, ayam, ya, kambing, ya, kemudian apa lagi, sapi, atau semua binatang yang lain yang kita lihat dalam kehidupan kita. Lihatlah mereka melakukan sesuatu itu karena syahwatnya. Tapi kalau kita lihat binatang buas, selain ada syahwatnya, binatang buas itu ada marahnya. Makanya sifat marah itu adalah sifatnya binatang buas. Tapi ada lagi yang nomor 3 yang paling parah lagi, yaitu hawa nafsu, yaitu sifatnya setan. Jadi kalau saya tanya kepada seluruh jamaah mana yang paling ringan di sini, yaitu syahwat. Syahwat itu berbahaya enggak? Berbahaya, ada bahayanya juga. Tapi lebih berbahaya marah, karena orang yang marah pasti ada syahwatnya. Tapi ketika ada orang melakukan sesuatu dengan hawa nafsu, berarti itu percampuran antara syahwat dengan marah. Bertemunya syahwat dengan marah, muncullah hawa nafsu. Marah di sini bukan marah yang menurut kita marah itu misalnya mengeluarkan emosi dengan kata-kata. Marah itu banyak artinya. Pokoknya emosi lah, emosi yang tidak terkendali walaupun tidak bentuknya dengan kata-kata, itu marah dalam bahasa Arab. Ya, seperti itu. Yang terakhir, ya, Imam Ar-Razi pernah menyampaikan juga dalam kitab Tafsir Al-Kabirnya, fabis syahwati yasirul insanu zaliman li nafsihi. Jika tadi kita sudah mengetahui syahwat itu adalah sifatnya binatang, marah sifatnya binatang buas, hawa nafsu sifatnya setan, maka dengan syahwat itu manusia akan zalim kepada dirinya sendiri. Ya, dia akan zalim dengan dirinya sendiri. Jadi belum merugikan orang lain, ya. Kalau syahwat begitu. Syahwat itu untuk diri sendiri. Syahwat itu syahwat yang tidak terpuji, ya. Itu ruginya untuk siapa? Ruginya untuk diri sendiri. Contohnya laki-laki yang onani. Ini contoh ya, sederhana. Syahwat itu namanya kan? Nah, itu ruginya untuk siapa? Onani. Laki-laki itu onani, ruginya untuk orang lain enggak? Enggak ada. Itu syahwat namanya. Tapi kalau marah itu bisa menyakiti orang lain, bisa memukul, kan marah kan? Marah mukul. Ya. Pokoknya kalau ada hubungannya dengan menyakiti orang lain, membuli atau yang lainnya, itu semua disebut marah. Ya. Karena marah itu lebih tinggi daripada syahwat. Baik, yang terakhir lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi adalah bukan hanya syahwat, bukan hanya marah, tapi orang ini sudah hawa nafsunya tinggi, bukan hanya nafsu masalah birahi, tapi nafsu yang lain, nafsu karena mencintai dunia, nafsu karena mendapatkan ini dan itu, ya. Sehingga dia mau melakukan sesuatu yang melampaui batas dalam agama, sehingga dia menzolimi, bukan menzolimi dirinya sendiri, bukan menzolimi orang lain, bahkan menzolimi Allah. Itu maksudnya. Dia sudah menzolimi Tuhannya sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Imam Ahmad meriwayatkan, terakhir pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, innas syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Hati-hati. Walaupun pintu tadi udah kita ketahui ada 3 pintu, pintu syahwat, ada pintu pintu al-ghadab yaitu marah, ada pintu al-hawa, hawa nafsu. Tapi pada hakikatnya tetap aja yang namanya setan itu mengalir di dalam diri manusia mengikuti aliran darahnya. Maka jika kita baca hadis ini dapat kita simpulkan, apabila seseorang itu terus menerus dalam rangka mengingat Allah dalam dirinya, dia terus mengingat Allah, maka setan itu walaupun ada di situ dia diam, setannya. Itu maksudnya. Setan itu ada di dalam dirinya, ada, tapi dia tidak bisa mempengaruhi. Tapi dia terkekang, tapi dia dia itu terpenjara gitu, di penjara, seolah di penjara atau dibelenggu gitu ya. Dengan apa? Dengan zikir kita. Makanya ada zikir ketika masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi baca lagi. Makanya kalau kita lihat zikir-zikir yang dibacakan dan diajarkan Nabi itu kan tujuannya untuk supaya setan yang mengalir di dalam diri manusia ini nggak bisa bergerak. Dia diam itu setannya. Nah, itu maksudnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu biar setannya hilang atau minimal dia diam, itu maksudnya. Bangun tidur, alhamdulillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Sapu wajahnya, terbukalah ikatan setan yang pertama. Kemudian kita sholat atau kita berwudu, toharoh, berwudu, itu juga menghilangkan setan, menghilangkan ikatan setan yang kedua. Karena pada saat tidur pasti orang nggak sadar diikat oleh setan. Nomor 3, kita sholat, hilanglah ikatan yang ketiganya. Akhirnya terbuka dan setan tidak bisa menggoda lagi. Tapi jangan sampai kita zikir itu hanya mau tidur aja dan bangun tidur, tapi lupa kita baca doa pada saat masuk rumah, kita nggak baca doa, ikut setannya. Dalam hadis disebutkan ketika ada seseorang masuk ke rumah tanpa baca bismillah, itu setan ikut masuk ke rumahnya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, jika seorang muslim masuk rumah tidak baca bismillah, setan ikut ke dalam rumahnya. Kemudian orang ini makan malam misalnya, makan malam, gak baca bismillah, setan ikut makan bersama dia. Akhirnya kata Nabi Muhammad, setan pun ikut tidur bersama dia. Tapi kebalikannya kata Nabi Muhammad, apabila seseorang muslim masuk ke rumah, baca bismillah, masuk kamar, kalau tinggal di asrama, tinggal di boarding, tinggal di pesantren ya, rumahnya mana? Rumahnya di kampung sana katanya. Berarti saya nggak wajib baca bismillah di kamar. Enggak. Baca bismillah itu ada jika ada pintu masuk, bukan pintu rumah. Pintu apa aja? Baca bismillah. Nah, kata Nabi, siapa yang masuk rumah atau masuk ruangan yang ada pintunya itu, dia masuk baca bismillah. Kemudian dia makan malam, baca bismillah, kata setan apa? La mabita, tidak akan bisa kami mabit bersamamu, nggak akan bisa kami tidur bersamamu kata setan. Dan wala asya'a, dan tidak bisa juga kami makan malam bersamamu. Makanya setan itu sebenarnya gampang sekali untuk mengusirnya. Ya, gampang sekali untuk menahan godaannya kalau kita terus berada dalam zikrullah pagi dan petang, al-maksurat. Ya, zikir. Ya, zikir pagi, fis sabah wal masa, al-maksurat. Ya. Nah, itu. Kemudian kemudian kita masuk rumah baca doa tadi, keluar rumah baca doa, apalagi mau naik kendaraan misalnya kita naik motor, ya bismillahi majreha misalnya. Kemudian apalagi? Ya, kita masuk masjid ada doanya lagi, masuk kantor ada baca bismillah minimal. Apalagi? Semuanya ada. Masuk pasar ada doanya.
ya, masuk pasar ada doanya, keluar dari masjid ada doanya. Kemudian kita misalnya di tempat-tempat tertentu yang tidak kita kenal daerahnya ada doanya. Ya, apalagi banyak, semuanya ada. Ya, seperti turun hujan ada doanya. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, terus pada saat misalnya ada kebakaran ada doanya. Ya, semuanya itu ada doanya. Jadi biar apa? Biar syaitan itu nggak ikut ya bersama kita. Wallahu alam. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan ya di pagi yang berkah ini. Semoga Allah ya berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini atau dalam kesempatan ini ya kita niatkan juga berdoa untuk ya saudara-saudara kita yang di Palestina ya, karena kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya memikirkan kaum muslimin yang ada di dekat dengan rumah kita, tetapi pada hakikatnya semua kaum muslimin dimanapun mereka berada ya mereka adalah saudara kita. Cuman yang membedakan adalah ya karena berbeda paspor ya, berbeda paspornya, berbeda bahasa ya, berbeda bangsa, tapi pada hakikatnya mereka adalah umat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Jika kita perhatian dan mau membela saudara kita, jika kita mau mendoakan saudara kita ya, jika kita mau meringankan ya penderitaan saudara kita, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kelak ya kita pun akan ditolong oleh Allah. Yaitu tujuan kita bukan hanya untuk tujuan dunia, tapi kita berharap nanti di hari yang tidak ada lagi bantuan ya, tidak ada lagi manfaatnya anak-anak, harta dan keturunan, kecuali mereka yang datang sendirian bertemu Allah. Nanti ya amal-amal soleh seperti inilah nanti yang akan ya membantu kita. Maka ya minimal jika kita belum mampu banyak-banyak mengeluarkan infak harta kita ke Palestina, minimal sering-seringlah ya mendoakan ya mereka, karena kita sendiri kalau seandainya dihadapkan dengan kondisi Palestina seperti itu, mungkin mohon maaf ya, mungkin ada yang murtad. Mungkin bisa jadi orang Indonesia ini murtad karena nggak mampu menghadapi kondisi yang separah itu. Tapi mereka, masya Allah, ya walaupun mereka itu sudah bertahun-tahun dijajah oleh Israel, tetap aja mereka bertahan di dalam. Ya, mereka nggak ada yang murtad, nggak pernah saya dengar murtad orang Palestina. Ya, seperti itu. Jadi Allah berikan sabat, keteguhan dan istiqomah ya untuk ya menghadapi musuh-musuh Allah ini. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi sallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsau kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina
ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin wansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.